Salam sehat sedulur, salam sejahtera, salam berkebun. Nah, ini sore senja dan dua kegiatan utama di sore kita itu hanya mengasih makan ayam, menyiram, terakhir memberi makan kucing. Dan itu sudah menjadi sebuah aktivitas rutin. Dan kita lakukan itu tentu dengan senang hati karena adalah pilihan. Dan setiap pilihan punya konsekuensi. Dan ketika pilihan sudah ditetapkan, diputuskan, berarti harus dilakukan. Dan saya sedang berinvestasi, tapi bukan bukan finansial, tapi non finansial. Ya, bagaimana saya belajar beternak ayam? Kalau di channel teman-teman jadi miliarder atau punya penghasilan tiap bulan, dan ini aktual bisa dicapai. Apapun konsep pemikirannya, apapun rencana bisnis, itu bisa dicapai. Tinggal dibagi dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan setiap jangka pendek berarti jangka menengah berarti adalah pembagian resources, penataan resources, pendaya gunaan sumber-sumber daya. Ya, tetapi dibuat rencana skema pendek, menengah, panjang, dibuat sumber daya di atas kertas, ya, dibuat kemudian langkah-langkah taktis, no action, tidak ada tindakan. Dan saya pikir ya 50%, hanya 50%, mungkin minus. Tapi ketika sebuah tindakan, sebuah niat dilakukan, ini adalah bentuk dari sebuah perkembangan investasi non finansial. Bisa dilihat beberapa jenis tanaman kita, ada pepaya, ada pisang, itu ada lanjaran paria, ada tomat, ada kacang hijau, ada melon, ya, terus dikembangkan dari setiap jengkal ke setiap jengkal, menaikkan yang namanya target belajar. Karena kalau target belajar semakin maksimal, berarti pola pikir juga maksimal. Dan pola pikir itu adalah aset non finansial. Investasi yang akan menaikkan nilai dari aset perolehan berikutnya. Dan kita belajar dari satu ruang ya ke satu ruang. Tadi ruang kandang ayam, kemudian ruang kebun, dan kemudian nanti rumah memberikan makan kucing, ya. Dan semua tentu adalah dampak dari sebuah pilihan, sebuah pengambilan keputusan. Semua bergerak, dan sesuatu yang bergerak berarti pola pikirnya bergerak. Karena ketika pola pikir bergerak pada ruang, berarti waktu bergerak. Ketika ruang, waktu, dan pembelajaran investasi non finansial dengan juga mungkin investasi finansial, maka ini pasti indikator pencapaiannya bisa bersifat material ekonomi, finansial, bisa non material ekonomi. Kualitas diri, bagaimana mengatasi masalah. Kualitas diri, bagaimana menghadapi keterbatasan atau menyiasati sebuah kondisi ketika kita menghadapi masalah
karena sumber-sumber daya kita terbatas. Kita harus berpikir alternatif dan berpikir kreatif. Di sini itu kita lakukan karena ketika kita punya uang pun enak, gampang, mudah membelanjakan pupuk, membelanjakan yang lain. Tetapi ketika kita menganggap sumber daya kita terbatas, maka kita dipaksa untuk berpikir alternatif. Apa yang bisa kita daya gunakan dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal. Potensi internal pertama adalah pribadi orang itu sendiri. Ketika ini dulu rerumputan, lalu ada niat, lalu kemudian dibuat sebuah pilihan mau merencanakan tanam apa, maka kemudian dikerjakan. Dan waktu, ruang akhirnya membuktikan investasi non-finansial, kerja teknis akhirnya menunjukkan indikator demikian ini. Ini baru tahapan 2 bulan pertama. Tapi seiring waktu kita lagi membuat atau menganalisa ini bagaimana model ya pola tanam berikutnya yang memberikan ukuran hasil yang lebih. Ya, ini sengaja kita tanam beberapa jenis karena potensi lahan ada, potensi air ada. Soal tenaga kerja itu adalah soal bagaimana kita mampu menghitung perolehan dari hasil upaya tanam ini untuk kemudian membayar tenaga kerja. Sehingga diandaikan bukan uang yang mendorong sebuah perilaku kewirausahaan, tapi pemikiran dan pola perilaku itu yang mendorong supaya rencana hasil bersifat uang, bersifat hasil panen akan mendorong pengembangan aksi, reaksi, dan rencana berikutnya, sehingga pada akhirnya terjadi yang telah disebut namanya pertumbuhan dari skala kegiatan berkebun ini sendiri. Pola pikir menentukan di mana dan bagaimana kita bereaksi terhadap setiap masalah, lalu mencari solusinya, solusi alternatif, dan kemudian mendesainnya menjadi sebuah perilaku berkelanjutan yang akhirnya waktu ke waktu, jangka pendek, jangka menengah, kita berada pada sebuah koridor, sebuah rencana yang terukur, sebuah perilaku yang bisa dicapai, dan sebuah target yang kemudian bisa dibuktikan. Salam sehat, salam sejahtera.